Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Maharani. Saya dari BIK 3A. Saya akan mempresentasikan makalah saya tentang mengenal penyimpulan langsung. Logika ialah ilmu penalaran pemikiran untuk mengetahui sebuah kebenaran. Ilmu ini melatih manusia untuk berpikir lebih dalam sehingga lebih teliti dalam memahami suatu hal. Umumnya, logika sering dikaitkan dengan pemahaman menurut akal dan logis. Dalam logika, dikenal juga istilah penyimpulan, yaitu hal pemikiran berpangkal pada putusan tertentu. Kita seringkali dapat secara langsung menyimpulkan suatu putusan baru dengan memakai subjek dan predikat yang sama. Oke, kita ke pembahasan. Pengertian penyimpulan. Penyimpulan adalah cabang dari ilmu logika yang mempelajari tentang bagaimana mendapat hasil pemikiran berdasarkan premis-premis. Oleh karena itu perlu kiranya kita mempelajari penyimpulan agar kita bisa mencapai suatu pengertian benar yang baru dari suatu pengertian yang benar yang dimiliki. Penyimpulan adalah rangkaian aktivitas akal berpangkal dari pengetahuan yang telah dimiliki menuju kepada pengetahuan baru. Pengetahuan baru yang berupa hasil pemikiran disebut kesimpulan. Dalam kurung consequent conclusion. Syarat-syarat agar suatu kesimpulan benar yaitu yang pertama, titik pangkal yakni premis-premis yang harus benar dan tepat. Yang kedua, jalan pemikiran harus lurus atau logis yakni harus ada hubungan yang sah antara premis dan kesimpulan. Definisi penyimpulan langsung. Penyimpulan langsung yakni jenis penyimpulan yang premisnya hanya terdiri dari satu putusan atau premisnya langsung digunakan untuk menarik kesimpulan. Dalam hal ini dibedakan dua macam yakni melalui opsi dan edukasi. Yang pertama, opsi atau perlawanan, yakni penyimpulan yang diambil dari hubungan benar dan salah yang terdapat antara salah satu dari dua proposisi atau putusan yang mempunyai subjek dan predikat yang sama, tetapi beda dalam kualitas atau beda dalam kuantitas atau kualitasnya. Contoh, seseorang A berkata, semua barang di sini jelek. Seseorang kedua berkata, memang tidak ada yang bagus. Nampak kedua perkataan itu sama. Dan orang yang ketiga berbicara, tidak semua barang di sini jelek. Betul ada yang jelek, tetapi tidak semua barang di sini jelek. Ada juga yang bagus. Jika diperhatikan, dalam opsi ini terdapat 4 bentuk perlawanan dalam putusan proposisi. Yang pertama, kontradiktoris atau pertentangan penuh, yakni pertentangan antara kualitas dan kuantitas, yaitu perlawanan antara dua opsi dengan subjek dan predikat yang sama. Yang satunya hanya menyangkal yang lain tanpa menambah suatu pernyataan positif. Yang kedua,
kontraris atau berlawanan, yakni hubungan perlawanan antara dua proposisi universal yang subjek dan predikatnya sama, tetapi kualitasnya berbeda. Di sini merupakan perlawanan A dan E. Putusan ini menjadi jika yang satu benar, yang lain pasti salah, dan jika yang satu salah, yang lain mungkin salah atau mungkin benar. Tidak mungkin keduanya sama-sama benar, tetapi mungkin sama-sama salah. Yang ketiga itu subkontraris atau kurang berlawanan, yakni hubungan perlawanan antara dua proposisi partikular yang subjeknya dan predikatnya sama, tetapi kualitasnya berbeda. Di sini perlawanan antara I dan O. Proposisi di sini menjadi jika yang satu salah, maka yang lain pasti benar. Tidak mungkin kedua-duanya salah, tetapi jika yang satu benar, maka yang lain mungkin salah, mungkin benar. Di sini ada kemungkinan sama. Yang keempat, alternation atau implikasi, yakni perlawanan antara dua proposisi yang subjeknya dan predikatnya sama. Kualitasnya juga sama, tetapi kuantitasnya berbeda. Di sini perlawanan A dan I dan E, O. Putusan di sini menjadi dapat kedua-duanya salah dan dapat kedua-duanya benar. Dan dapat juga yang satu benar dan yang lain salah. Bentuk penyimpulan secara langsung adalah yang pertama, hubungan independen atau tidak berhubungan, yakni di antara dua proposisi tidak ada keterangan logika atau alogika. Sedangkan logika dependen adalah hubungan dua proposisi yang terikat secara logis, tetapi hubungan independen adalah dua posisi yang subjeknya dan predikatnya berbeda. Jika diketahui salah satu benar, maka tak ada sesuatu pun yang dapat diketahui tentang proposisi kedua, dan sebaiknya hubungan atau persamaan, yakni jika dua proposisi yang kedua-duanya benar dan benar semua dan salah semua, hubungan atau penentu tambahan, yakni pembuatan kesimpulan secara langsung dengan cara menambah penafsiran yang sama pada subjek dan predikat dalam suatu proposisi, seperti semua manusia adalah binatang berpikir. Kemudian disimpulkan menjadi semua manusia dewasa. Semua manusia dewasa adalah berpikir dewasa. Dan yang terakhir, kesimpulannya ialah logika dapat didefinisikan secara luas sebagai pengkajian untuk berpikir. Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Maka kita sangat membutuhkan penalaran, sedangkan supaya pengetahuan yang dihasilkan melalui penalaran tersebut mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan dengan suatu atau prosedur tertentu.
Berdasarkan pengamatan, yang sejenis juga akan terbentuk proposisi yang sejenis berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar. Orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Penyimpulan ialah rangkaian aktivitas akal berpangkal dari pengetahuan yang telah dimiliki menuju kepada pengetahuan baru. Adapun penyimpulan langsung atau disebut juga dengan penalaran. Penalaran langsung ialah jenis penyimpulan yang premisnya hanya terdiri dari satu putusan atau premisnya langsung digunakan untuk menarik kesimpulan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.